Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani yang berada di sekitar lokasi kejadian saat ini. Selamat siang Pak Iwan. Pak Iwan, pertama-tama kami ingin mengonfirmasi kembali begitu ya terkait update dari jumlah korban. Kalau kita ketahui ada 20 jumlah korban, seperti apa saja kondisi dan keadaan mereka, dan yang terakhir juga telah terupdate dua yang sempat dalam proses pencarian sudah ditemukan namun ada kendala. Seperti apa informasi yang paling terkini begitu yang bisa disampaikan? Baik, selamat siang. Sejahtera untuk kita semuanya. Dapat kami sampaikan bahwa situasi terkini di Gunung Dukono, tim yang melakukan pencarian tim SAR gabungan yang terbagi menjadi 4, di mana SLU 1 dan SLU 2 dan SLU 4 yang fokus dalam proses evakuasi. Sampai saat ini kita masih menyisakan 2 orang yang harus kita evakuasi. Untuk titiknya barusan di sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita sudah melihat keduanya dan pada saat akan dilakukan proses evakuasi, namun Gunung Dukono kembali mengeluarkan erupsi yang cukup dahsyat pada pukul 12:06, sehingga kami harus kembali menarik tim SAR gabungan ke titik posisi yang lebih aman. Dalam hal ini sampai saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya dalam interval erupsi antara jarak 30 sampai 45 menit. Dalam jarak itulah kami berusaha untuk mengevakuasi. Namun sampai saat ini 2 terduga sosok yang sudah diketahui masih belum terevakuasi, demikian. Baik, apakah dari jarak tertentu bisa diketahui begitu Pak Iwan, apakah 2 korban yang baru saja ditemukan ini warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan apakah saat proses waktu saat ditemukan memang sudah dinyatakan oleh tim Basarnas atau tim gabungan ini kondisinya memang telah meninggal dunia begitu? Ya, kondisinya memang sangat mengkhawatirkan ya, cukup luar. Jadi terhimpit dengan lemparan batu yang cukup besar. Baik. Sementara kondisi batu tersebut panas sekali dan kami sekarang lagi berusaha mengeluarkan body dari himpitan batu tersebut 1 orang. Baik. Nah, dalam hal ini, tetapi dalam proses evakuasi tersebut, lagi-lagi erupsi Gunung Dukono mengeluarkan begitu dahsyat sehingga kami perintahkan untuk ke tempat yang lebih aman. Selain itu juga posisi di atas juga hujan yang cukup lebat disertai dengan abu vulkanik sehingga juga menyulitkan dalam proses evakuasi. Baik, Pak Iwan, mungkin bisa sedikit diberikan gambaran kepada pemirsa NTV. Sebenarnya seperti apa kondisi dari Medan? Kalau kita lihat dari video, mungkin kami yang melihatnya di sini ini seperti medan yang landai, tapi apakah sebenarnya masih ada medan yang curam atau jurang untuk proses evakuasi dari 2 korban yang telah ditemukan ini, Pak? Baik, untuk Medan sendiri memang ada beberapa yang landai, ada juga yang beberapa. Dalam proses evakuasi ini adalah kita terhambat daripada erupsi itu sendiri, yang sangat membahayakan kepada tim pencari atau tim evakuasi atau tim SAR gabungan. Karena dalam hal ini keselamatan adalah yang menjadi utama supaya kita tidak ada lagi menimbulkan korban jiwa. Sehingga kita sangat hati-hati ya dalam melaksanakan proses evakuasi ini dengan melihat situasi dan kondisi yang aman, ya yang aman, demikian. Baik, kalau kita mundur sedikit begitu Pak, dengan adanya 20 pendaki yang bisa mencapai, apakah mereka sudah mencapai puncak Dukono sebelumnya, itu pertanyaan pertama, dan bagaimana juga mereka bisa lolos begitu ya, apakah ini tanpa perkiraan melihat izin pengawasan atau
prediksi juga dari PVMBG-nya juga apakah sudah sampai secara detail kepada mereka hingga kondisi seperti ini akhirnya bisa mengepung 20 korban ini, Pak? Ya memang berdasarkan bukti dari drone yang mereka miliki, yang kami melihat gambarnya bahwa mereka berhasil ke puncak dengan jarak yang sangat sekali dekat, bukan dekat lagi ya, berada tepat di bibir kawah. Baik. Untuk mendokumentasikan meletusnya momen-momen meletusnya Gunung Dukono. Artinya mereka Dan sudah itu mengetahui memang, momen itu akan terjadi begitu ya, Pak ya? ya memang mereka itu inginnya pada saat Gunung Dukono itu Baik. meletus dan mereka mengabadikan Baik. posisi daripada kenapa mereka bisa lolos dalam hal ini berdasarkan informasi dari PVMBG maupun pemerintah setempat, mereka tidak ada laporan dan tidak ada juga izin yang dikeluarkan dari pemerintah setempat untuk mereka melakukan pendakian. Demikian. Baik. Dan ini diinformasikan juga ada warga negara asing, warga negara Singapura. Warga lokal saja mungkin tanpa izin saja ini sudah menyalahi aturan. Nah, bagaimana dengan warga negara asing yang bisa lolos dan bisa sampai ke pinggir kawah di Gunung Dukono yang akan terjadi kondisi seperti ini begitu, Pak? Ya kalau untuk warga negara asing mungkin nanti ya yang menjelaskan mungkin ada instansi terkait ya. Ini proses pelaksanaan bagaimana sekarang kami fokus pada proses evakuasi daripada 2 orang yang tersisa itu. Korban selamat saat ini seperti apa kondisi mereka dan kemana mereka saat ini tengah dievakuasi begitu, Pak Iwan? Untuk korban yang selamat, untuk yang WNA berdasarkan informasi tadi dari Bapak Bupati Halmahera Utara bahwa mereka sudah diterbangkan hari ini Minggu di Jakarta ya. Dan dalam kondisi aman, memang ada luka-luka sedikit dan sudah dalam penanganan ya. Dan juga yang warga lokal juga sudah dalam penanganan dan sebagian juga hanya rawat jalan saja sehingga sudah bisa pulang rumah. Baik, baik. Ini bagaimana yang terakhir Pak, potensi erupsi mungkin akan kembali terjadi dan melihat kondisi Gunung Dukono juga seperti apa, ini berkaitan dengan rencana yang akan dilakukan oleh Basarnas untuk segera mengevakuasi 2 korban itu Pak? Ya tentu ya melihat situasi dan kondisi yang ada, erupsi masih terus berlangsung, tetapi kami tidak melihat daripada bagaimana ya erupsi terus berlangsung itu, tetapi di situ ada celah di mana ada interval daripada antara erupsi yang satu ke erupsi yang selanjutnya. Baik. Nah disitulah golden time kami tim SAR gabungan untuk melaksanakan proses evakuasi. Mudah-mudahan erupsi sampai saat ini ya yang awalnya besar yang terjadi di hari Jumat, mudah-mudahan sampai ke depan ini erupsi ya terus mudah-mudahan bisa lebih landai atau kalau bisa sih jangan ada erupsi dulu. Baik. Sehingga kami bisa melakukan proses evakuasi itu dengan aman. Ya, baik Pak Iwan. Harapan kami juga sama, semoga proses evakuasi 2 korban ini juga bisa dilakukan segera dan ada golden moment yang memang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di lapangan dan tetap berhati-hati untuk semuanya. Selamat bertugas Pak Iwan Ramdhani, Kepala Basarnas Ternate. Terima kasih untuk waktunya.